anak-anak, kita sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Kami bersukacita sebab Tuhan baik, kami bersukacita sebab Tuhan senantiasa memperhatikan kami. Bila sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu, mari Tuhan Engkau memberkati semua kakak-kakak yang terlibat dan juga anak-anak yang mendengarkan di rumah. Marilah Tuhan Kau memberkati, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, memampukan anak-anak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada uangnya siapa ini? Wah lumayan buat jajan, aku mau jajan dulu mumpung gak ada orang. Dit, kamu nemu uangnya siapa itu? Uangnya orang. Ih jangan. Kan gak ada orangnya. Ih kembaliin tetap, titipin kemana gitu. Kan gak ada orang yang tahu. Ini kan di gereja, titipin aja ke Om Doli. Oh, ya udah, nanti tak siapa tahu ada yang nyari. Nah, kamu tahu nggak Dit, kita itu harus hati-hati gunakan tangan kita. Supaya nggak kayak gini. Nanti kalau ada orang yang nyari gimana? Ayo. Kasian sih. Iya, nanti kalau misalnya kamu yang di posisi orang itu gimana? Uangmu Sedih ketinggalan sih. terus kamu nyari, oh kok nggak ada di mana? Sedih. Padahal lagi butuh, sedih. Nah kayak gini ada satu lagu tuh yang aku ingat, hati-hati gunakan tanganmu. Gimana itu? Gimana Kita Kak? nyanyi bareng yuk, nanti Ayo, biar ayo. kamu ingat supaya kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, oke? Ayo. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah gitu Kak Dita lagunya, hati-hati gunakan tangan kita, gitu. Terus emangnya cuma tangan doang ya harus hati-hati Kak? Enggak sih, kaki juga, mata Terus? juga, badan juga, semuanya pokoknya yang harus yang kita punya, yang Tuhan kasih ini kita harus hati-hati menggunakannya. Berarti kita harus jaga juga Iya, dong. kita nyanyi lagi yuk. Hati-hati gunakan kakimu sekarang. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki-kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata-mata. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Titip-tip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulut-mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang badan. Hati-hati gunakan badanmu. Tip, tip. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Tip, tip. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu. Tip, tip. Amin. Yeay. Kayak gitu Kak Dita harus ingat, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, kayak gitu. Terus habis itu kalau udah hati-hati, terus udah kita jaga, terus kita harus apa Kak? Nah, kita harus apa ya? Kita harus apa ya teman-teman?
Oh ya, Apa? kita harus taat. Taat. Taat sama seperti Tuhan Yesus. Ada lagunya nggak Kak? Ada, boleh. Teman-teman ingat nggak lagunya? T-A-A-T, taat. Ingat? Oke, kita ajari Kak Dita yuk supaya juga Kak Dita juga ingat taat sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu bersama-sama. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Nah gitu, Kak Dita harus ingat. Gampang kan lagunya Kak? Gampang banget. Nah, sudah capek belum Kak? Sudah. Sudah? Tapi masih kurang semangat. Masih kurang ya? Apalagi ya, selain kita harus menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita dengan hati-hati, habis itu kita taat, terus oh iya, kita harus rajin berdoa, rajin baca kitab suci, Supaya? sama doa tiap hari. Biar apa Kak Nana? Ya biar kita itu lebih dekat sama Tuhan. Oh, biar kita bisa bertumbuh. Bertumbuh. Iya betul. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan dengerin firman Tuhan. Ada yang di rumah mau nggak dengerin firman Tuhan? Mau. Oke, mau. Kak Dita mau nggak? Mau. Oke, supaya kita ini semakin diperkuat. Iya. Supaya kita tetap taat dan kita rajin berdoa. Oke, mari kita nyanyikan lagu. Ayo kita semua ikuti ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Engkau telah menyertai kami sudah bersuka cita dengan memuji Engkau. Saat ini siapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan baik kami akan mempelajarinya agar berguna bagi kehidupan kami. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan terus kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, namaku Keilo, rumahku di Wakir. Aku sekarang kelas 2. Keilo mau belajar mandiri seperti ayah. Keilo mau belajar tidak jadi penakut seperti ayah. Keilo mau belajar untuk rajin berdoa seperti mama. Aku kalau sudah besar mau jadi YouTuber untuk menjadi berkat
bagi semua orang. Terima kasih. Dadah. Salam, selamat pagi. Anak-anakku atau cucu-cucuku, perkenalkan nama saya Bu Rini, rumah saya di depan Pastori. Saya akan memperkenalkan keempat cucu saya, mungkin kalian sudah kenal ya. Quinina, Ivana, Gabriel, juga Samantha. Harapan saya keempat cucu saya ini nanti kelak akan menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan, menghormati kedua orang tuanya, mengasihi keluarga dan sesama. Juga harapan saya anak-anak nanti, cucu-cucu saya nanti akan menjadi anak yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, akan menjadi anak yang hebat, yang kuat, yang senantiasa melayani Tuhan dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Juga kami berdoa untuk cucu-cucu saya yang ada di gereja sini. Kalau ketemu saya panggil saya Uti Rini gitu, karena kalian juga cucu-cucu saya. Supaya kalian nanti akan menjadi anak yang hebat, yang kuat dan diberkati Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan dan senantiasa melayani Tuhan. Mungkin ini pesan-pesan dari saya. Tuhan senantiasa memberkati kalian. Amin. Shalom, apa kabarnya semuanya anak-anak di rumah? Nah, ketemu lagi nih sama Kak Dian. Kak Dian hari ini mewakili orang tua. Kak Dian punya harapan nih. Selain buat Gracelo, anaknya Kak Dian sendiri, tapi juga buat kalian selaku anak-anak Kak Dian yang ada di sekolah minggu di tempat ini. Juga buat anak-anak PPA juga yang tergabung di sekolah minggu tempat ini. Semuanya adalah anak-anaknya Kak Dian. Nah, dari situ Kak Dian punya harapan nih untuk perkembangan, untuk pertumbuhan iman kalian. Melalui apa tuh Kak Dian? Nah, dari sini Kak Dian harap nanti semuanya kalian itu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Mau kemana-mana berdoa, mau melakukan apa-apa berdoa. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Karena kalau kita nggak doa itu kayak semacam ada yang hilang begitu ya. Doa itu adalah nafas kita. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu yang akan mengiringi kita nanti dalam setiap kehidupan kita. Apalagi selain berdoa Kak Dian, ada rajin baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu, sekalipun dalam kondisi ini kita masih terhambat, tidak bisa ketemu melalui online, tapi Kak Dian yakin kemarin itu di WA group itu kalian banyak yang rajin itu luar biasa. Kak Dian kasih tepuk tangan buat kalian yang sampai hari ini kalian selalu rajin, selalu setia untuk tetap sekolah minggu sekalipun dari rumah. Itu hebat banget. Nah, untuk yang belum rajin, untuk yang masih ada bolong-bolongnya, lebih rajin lagi. Karena setiap minggunya yang guru-guru yang ada di gereja itu mengupayakan sedemikian rupa. Mulai dari yang kecil sampai yang besar itu upayanya itu luar biasa untuk kalian. Tetap bisa menikmati firman Tuhan sekalipun dari rumah. Begitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, poin pentingnya adalah selain kita berdoa, selain kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Gimana caranya? Ya, kalian harus bisa jadi teladan juga buat siapa? Buat teman kamu, buat saudara kamu, buat orang tua kamu juga mungkin. Anaknya jadi teladannya orang tua, bisa loh. Bisa menjadi alarm pengingat begitu. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu pelajari di sekolah minggu itu harus dilakukan. Tuhan kasih kita ajaran yang baik, itu enggak harus kita serap sendiri, tapi seharusnya kita bagikan kepada yang lain. Supaya jadi apa? Supaya jadi berkat buat siapa? Enggak buat kamu aja, tetapi juga buat orang lain. Jadi teladan, kita dapat teladan, kamu juga jadi teladan, kayak gitu. Sekian dulu ya, dari sini dulu. Sampai jumpa lagi. Walah. Nah, Bapak Ibu orang tua, cucu-cucuku sekalian, tadi kita sudah dengar. Pasti semua ingin keluarganya
menjadi keluarga yang baik. Nah, berarti semuanya harus mengambil peran. Setuju? 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 Nah, kakek nenek juga bisa berperan untuk menjadi berkat dan mengarahkan cucu-cucunya. Betul, bagus. Orang tua juga harus berperan menjadi teladan buat anak-anaknya. Tadi kita sudah dengar anak-anak melihat orang tuanya. Jadi orang tua harus meneladankan yang baik. Begitu. Nah, tapi ingat cucu-cucuku yang paling utama, kalian juga harus belajar dengan baik. Meneladani orang tua juga kakek nenek. Teladan yang baik diikuti. Yang kurang baik, nah kalian juga bisa membantu orang tua dan juga kakek nenek untuk sampaikan, loh itu tidak sesuai firman Tuhan loh. Berani nggak ya? Wah pasti berani. Anak sekolah minggu kelihatan hebat-hebat. Nah kalian nantinya bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan sesuai dengan harapan orang tua. Dimanapun kalian berada, menjadi berkat, menjadi saksi yang baik. Begitu ya, cucu-cucuku pasti bisa melakukannya. Wele. Kalian semuanya hebat. Baik, kalau begitu kakek pesan itu saja buat kakek nenek, orang tua dan anak-anak. Kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita sekalian. Bye-bye. Weleh. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat kan video-video yang sebelumnya, video dari Utirini, video dari Budian, dan juga harapan-harapan dari kakek Wele-Wele. Semua tadi berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mencontoh yang baik dari orang tua kita. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan tentang teladan seorang nenek. Neneknya siapa ini? Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Ya, kasih batas ya. Terus 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Diulangi lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Kita belajar dari seorang anak yang bernama Timotius. Dia mencontoh kehidupan neneknya yang bernama Lois. Ya, Bu Dwi akan mulai cerita ya. Siapkan ya, telinganya, hatinya disiapkan. Oke, ini tentang Timotius. Sejak kecil, Timotius sudah diajar untuk mengenal Tuhan oleh neneknya yang bernama Nenek Lois. Jadi neneknya Timotius tadi bernama Lois yang selalu mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius kecil ini. Dan ibu Timotius yang bernama Eunike juga mengenal Tuhan dan selalu berdoa untuk Timotius. Ibu kalian juga berdoa loh buat kalian. Jadi contohlah ibu kalian atau ayah kalian yang juga berdoa untuk kalian. Semakin besar Timotius mengenal kasih Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Timotius selalu mengingat semua nasihat dan cerita dari Nenek Lois
dan Ibu Eunike terutama cerita tentang Tuhan Yesus. Timotius juga mendapatkan tugas spesial, yaitu menceritakan atau memberitakan firman Tuhan. Saat besar nanti ya, Timotius itu membantu Bapak Paulus atau Rasul Paulus dalam pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan. Sebagai anak-anak, kita semua juga mempunyai tugas spesial loh. Nah, kamu semuanya itu punya tugas spesial, bukan berarti enggak punya tugas, ada tugasnya selain tugas sekolah, tugas di rumah, ada tugas spesial dari Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa saja teman-teman di sekitar kita boleh. Udah gitu orang-orang yang teman di sekitar kita, teman sekolah juga boleh. Itu tugas kita menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Timotius bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Sekarang kita harus tahu bagaimana caranya bisa berbuah seperti Timotius. Ada hal-hal yang harus dilakukan supaya kita menjadi orang-orang yang berbuah. Yang berbuah itu berarti menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Kita menghasilkan hal yang baik. 1, taat kepada orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Taat kepada orang tua itu tadi dalam hal apa? Taat mendengarkan nasihatnya juga ya. Terus orang tua yang bagaimana yang harus kita taati tadi, yang percaya pada Tuhan Yesus? 1, taat berdoa, taat baca Alkitab, taat beribadah, dan hal-hal yang positif yang orang tua kita telah tunjukkan kepada kita ya, kasih contohnya gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah mengikuti teladan orang tua. Contohnya suka berdoa, suka memuji Tuhan, rajin beribadah, suka menolong dan lain sebagainya yang baik-baik dan memuliakan Tuhan gitu ya. Terus sekarang yang ketiga, memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Memiliki iman kepada Tuhan Yesus itu bagaimana? Orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran loh ya. Orang yang selalu mendengarkan hal baik akan menghasilkan hal baik mulutnya. Kalau kita mendengarkan hal-hal yang membangun, kita juga dari mulut kita akan membangun orang lain juga loh ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kalau baca firman Tuhan jangan gitu, gak dengar telinganya enggak dengar. Jadi kalau baca firman Tuhan dibaca dengan bersuara supaya telinganya juga kedengeran. Terus adik kita, kakak kita juga dengarkan firman Tuhan. Dan juga Bapak Ibu minta bantuannya. Kalau anak-anak nanti anak-anak yang belum bisa baca, tolong dibacakan firman Tuhan sambil bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, sekarang kita akan baca ayat hafalan. Dibuka ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Sudah ketemu? Butuh tunggu sampai hitungan 3. 1, 2, 3. Udah ketemu ya? 2 Timotius 3 ayat 14. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Yuk dibaca sekali lagi bersama-sama, udah gitu Alkitabnya ditutup, menghafalkan bersama. 2 Timotius 3 ayat 14. Hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Sekali lagi, hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Firman Tuhannya di apa itu ayat hafalannya dihafalkan berkali-kali ya. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Dan kita percaya Tuhan memberkati kita semuanya.
Bye. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Kalian ingat kan tadi caranya bagaimana untuk menjadi buah, yaitu meneladani sikap dari orang tua. Kita hari ini mau aktivitasnya sangat-sangat gampang. Jadi kalian bisa membentuk kertas origami terserah kalian. Kalau Mbak Nana pakai yang bentuknya hati. Di hati ini ada gambarnya orang tua kalian. Nggak usah susah-susah. Kalian bisa gambar pakai stickman. Jadi kayak cuma lingkaran, terus garis lurus, garis lurus, garis lurus, garis lurus. Sama dikasih baju ya, jangan lupa. Kalau teladannya dari mama, mamanya dikasih gambar gini, ada rambutnya atau ada pitanya. Kalau teladannya yang kalian dapat dari papa, bisa kayak gini rambutnya. Nanti selesai kalian gambar, kalian tulis contoh teladan yang dari orang tua kalian dapetin. Contohnya nih, kalau Mbak Nana, dari mama, rajin berdoa sama setia membaca Alkitab. Lalu kalau dari papa, melayani Tuhan dengan setia. Gampang kan? Nanti kalian bisa kreasikan terserah kalian, sekreatif kalian, terus jangan lupa ditulis teladannya, nanti difoto, dikirim ke grup di sekolah minggu. Jangan lupa juga ayat hafalannya kalian boleh cantumin, ditulis di 2 Timotius 3 ayat 14, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, yaitu dari orang tua kita. Nah, untuk aktivitasnya sudah selesai, sekarang kita berdoa buat mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mbak Nana tunggu semuanya sampai sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini karena Engkau telah mengingatkan kami untuk sekali lagi kami bisa belajar semakin berpegang teguh pada kebenaran Tuhan dan kami bisa meneladani sikap-sikap yang baik dari orang tua kami Bapa. Engkau berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik, kami bisa menjadi anak yang juga bisa menjadi teladan buat teman-teman kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami supaya kami juga selama Corona ini kami bisa sekolah dengan baik di rumah dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di rumah dengan baik dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.